Teknik Geofisika dan Teknik Perminyakan ya, Unpati. Untuk saat ini kita akan mulai praktikum kita pertemuan yang kedua. Jadi materinya hari ini adalah granulometri mengenai analisis butir sedimen klastik. Sebelum kita, oh ya saya juga belum perkenalan ya dari yang kemarin. Jadi perkenalkan saya Erik. Di sini saya sebagai asisten akademik di ITB. Jadi saya memang bekerja untuk sebagai asisten dari dosen-dosen di kelompok keahlian sedimentologi dan geodinamika. Jadi saya juga asisten dari Pak Rinaldi, dan kalau mungkin nanti kalian mengambil mata kuliah geologi petroleum ada Pak Nuki juga dan Pak Probo. Jadi saya asisten dari dosen-dosen tersebut. Jadi oke, seperti itu saja. Sebelum kita mulai praktikum, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, saya mulai untuk tadi beberapa filenya sudah saya kirimkan. Kalau ada yang terlewat nanti bisa minta ke temannya ya. Jadi yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah granulometri. Jadi dari asal katanya ya, granulo itu kan granul, itu butir, grain. Nah, kemudian ada metri artinya mengukur atau menganalisis. Jadi kalau artinya sendiri memang kita analisis besar butir. Nah, karena analisis besar butir, kita melakukannya pada batuan sedimen klastik, bisa batuan sedimen silisi klastik atau karbonat klastik. Jadi seperti itu untuk latar belakangnya. Sebentar. Untuk praktikum ini kalian akan membuat laporan praktikum. Jadi menggunakan Microsoft Excel dan Microsoft Word. Jadi kalau tidak begitu sulit untuk dan membuat grafik juga. Kalau misalnya tidak paham dari yang saya jelaskan, bisa juga dicari di YouTube karena sudah banyak dan grafiknya juga tidak sulit seperti itu. Oke, ini saya gunakan slide praktikum yang sudah lama, waktu zaman saya masih mahasiswa juga. Jadi secara garis besar kita punya 4 bagian ya dalam praktikum kali ini. Tadi sudah pengenalan, tujuan, proses pengerjaan, dan pembuatan laporan. Oke, ini tadi sudah ya, merupakan analisis besar butir. Nah, metode yang kita gunakan adalah sieve analysis, jadi metode ayakan. Kalau untuk metode granulometri sendiri sebetulnya sudah ada banyak dan variasinya ya, misalnya dengan analisis partikel menggunakan laser, disebutnya LSPA, Laser Particle Sieve Analysis kalau saya tidak salah. Nanti kalian bisa cari-cari. Kemudian ada juga yang kalau sieve analysis ini kita mengayak sampel dengan keadaan sampel yang kering. Jadi dry sieve analysis atau dry sand sieve analysis, karena kita melakukannya pada batu detritus kasar ya, batu pasir seperti itu. Ada juga yang di ayak atau di sieve dalam keadaan yang basah, wet. Kemudian ada juga nanti analisis untuk yang batu-batu yang berukuran lebih halus, detritus halus, lanau atau lempung, biasanya menggunakan terminal velocity karena untuk butiran yang halus cenderung digunakan hukum Stokes ya untuk pengendapannya, sehingga di mereka menganalisisnya menggunakan konsep terminal velocity. Nanti untuk metode-metode lainnya kalian bisa searching, atau kalau misalnya ada yang mau minta bukunya ke saya, boleh nanti saya kirimkan. Gitu. Nah, untuk apa sebetulnya yang kita akan lakukan di praktikum ini? Jadi secara garis besar kita punya 3 poin ya, yang nanti akan kalian bahas juga. Kalian harus memasukkan poin-poin ini di dalam laporan kalian. Jadi yang pertama untuk melakukan penyebaran besar butir, nanti bagaimana ini biasanya dengan statistik. Dari statistik yang dasar, mean, median, mode, seperti itu, sampai membuat histogram, membuat kurva frekuensi kumulatif, gitu. Kemudian kalian mendapatkan hubungan dinamika aliran arus dan transport butiran. Jadi kalau di kelas apakah sudah diajarkan tentang transport sedimen klastik yang dengan istilah-istilah seperti
seperti traction, rolling, saltation itu sudah dipelajari di kelas? Sudah, Pak. Ya, jadi seperti itu. Nanti kita akan menganalisis apakah sebetulnya dari butiran yang kita dapatkan ada dinamika-dinamika seperti itu mekanisme transportasi. Namun memang kesimpulannya tidak hanya satu kesimpulan seperti yang kemarin saya jelaskan ketika detritus kasar, ada yang namanya sortasi dan juga kebundaran dan kebulatan. Nah, salah satu interpretasinya atau analisisnya adalah menyatakan jarak ya dari sumbernya. Namun itu hanya salah satu, bukan kesimpulan tunggal. Nah, begitupun seperti ini. Jadi memang karena praktikum ini dirancang untuk kalian supaya mendapatkan kemampuan teknis, jadi diarahkan kemudian untuk pada poin kedua ini. Namun memang seperti saya tekankan lagi, tidak dapat menjadi kesimpulan yang tunggal. Jadi harus dianalisis dengan aspek-aspek lain gitu. Karena data kita yang digunakan juga terbatas, tidak begitu lengkap datanya. Jadi hanya untuk latihan saja. Kemudian yang ketiga, interpretasi lingkungan pengendapan ini juga sangat terbatas, jadi mungkin nanti kita hanya kualitatif saja membandingkan dengan sumber atau referensi yang sudah diberikan. Yang tadi saya berikan di chat itu yang grain size distribution itu dari Fisher. Nah, nanti kalian bisa bandingkan hasil kalian dengan yang dilakukan oleh Fisher. Oke, nah ini untuk sampai tadi ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke membahas sedikit tentang statistiknya. Gimana? Sudah jelas? Apa ada yang belum jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Untuk ini statistiknya, jadi ini juga pelajaran yang sudah kalian dapatkan sebelumnya, pasti sebelum, dan mungkin juga di kuliah nanti kalian akan ada dapat mungkin geostatistik atau statistika lagi. Ini mungkin saya hanya memberikan sedikit overview-nya saja. Jadi yang pertama, kalian akan tentunya membuat ini ya, menentukan berapa persentil-persentilnya, persentil keberapa, kuartil, dan juga median. Median ini kan nilai tengah ya. Kalau kuartil itu datanya dibagi 4. Ada kuartil 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi 25%, 50%, 75%, seperti itu. Kalau untuk persentil datanya kan persen, berarti dibagi 100. Persentil keberapa? 1, 2, 3, 50, 75, seperti itu. Dan kemudian di statistik ini kita punya yang namanya kecenderungan atau pemusatan data, ada min atau rata-rata, median nilai tengah tadi ya, ini ada di atas, dan modus nilai yang paling sering keluar. Lalu ada nilai pemilahan atau penyebaran data. Jadi kita punya standar deviasi, berapa besar penyimpangannya, dan juga ada skewness, kecenderungan penyebaran ukuran butir. Nah, nanti ada skewness itu nanti menunjukkan dia terkonsentrasi di bagian apa, pada fraksi apa, seperti itu. Nanti ada ini, nanti saya akan berikan lagi PDF-nya, dan ada juga kurtosis. Nah, kurtosis ini derajat kemancungan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut peakness. Peakness. Nah, jadi kalau di bahasa peak itu kan puncak. Nah, berarti seberapa runcing puncaknya itu, apakah dia datar atau dia normal, bell shape, atau apakah dia runcing. Nanti kita bahas istilah-istilahnya. Di sini ada. Oke, sebelum itu saya gunakan literatur yang ini. Nah, ini yang saya gunakan, tapi saya mendorong kalian untuk nanti mencari lagi literatur-literatur tambahan supaya kalian juga ya istilahnya ini kayak seperti mini research ya, penelitian kecil kalian. Jadi saya mendorong kalian untuk mencari literatur yang lain dari yang saya gunakan. Jadi kalau untuk yang aspek yang penting yang perlu kalian hafal atau kalian pahami adalah ukuran butirnya. Jadi kalau ukuran butir kita gunakan nanti skala Wentworth ya, seperti biasa. Nah, namun yang akan kita gunakan dalam analisisnya adalah skala pi ini. Kita convert ukuran butir yang biasanya kita tahu dalam milimeter, misalnya pasir kasar setengah sampai 1 milimeter. Kita konversikan ke dalam skala pi, berapa nilainya. Nah, untuk mengkonversinya ada yang sudah tahu rumus atau persamaan dari yang Wentworth gunakan ini.
Ada yang sudah tahu? Belum tahu. Belum, Pak. Belum ya? Oke, ini kita pakai logaritma ya. Bentar, saya carikan. Jadi kalau untuk persamaannya saya sebutkan dia dengan minus log basis 2 ukuran butir. Atau ada di ininya ya, sebentar. Oh, screen saya masih PowerPoint ya? Iya, Pak. Masih Oh, PowerPoint, Pak. nah ini dia untuk persamaannya. Jadi digunakan ini pi sama dengan minus log basis 2 ukuran butir dalam milimeter. Jadi seperti misalnya 2 log 4 itu kan sama dengan 2. Nah, di sini sama seperti itu. Jadi makanya di sini kalau kita punya ukuran butir yang kasar, yang ukurannya satuan, puluhan, ratusan, itu pasti skala pi-nya akan minus. Karena di depannya ada yang minus. Di sini ya, minus log 2. Nah, sebaliknya kalau kita punya ukuran butir yang halus, kan harusnya kalau kita punya 2 log setengah, itu kan hasilnya min 1. Nah, tapi di sini skala pi-nya 1. Karena kita punya tanda minus di depannya. Jadi minus, minus 1. Jadi positif 1. Gitu. Nanti kalian gunakan rumus ini, minus log basis 2, ukuran butirnya dalam milimeter, jangan lupa. Seperti itu untuk mengkonversi dari skala Wentworth, ukuran butirnya milimeter, ke skala pi-nya. Nah, kemudian ini saya lanjutkan lagi di ini literatur yang saya gunakan tadi sensitive analysis, tapi saya mendorong kalian untuk menggunakan atau mencari literatur yang lain supaya kalian coba menggali lagi lebih dalam yang tadi saya bilang seperti mini research ya, seperti penelitian kecil. Jadi ini konversi skala Wentworth-nya jangan lupa. Kemudian untuk statistiknya nanti untuk di laporan kalian harus membuat ini ya, nanti saya akan jelaskan lagi. Histogram. Nah, di sini di mana ya? Oh, ini ternyata. Ini ada measures-nya. Jadi kalau kita punya mode atau modus, jadi ini kan pengertiannya adalah nilai yang paling sering keluar ya. Nah, jadi di sini tentunya dalam kurva nanti kalian menentukan yang mana yang frekuensinya paling tinggi. Ini pasti sudah bisa. Di sini sama, determine by trial and error, pasti kan harus mencari. Tapi ini dalam kasus nanti bimodal, karena kita punya dataset yang bimodal. Kemudian untuk median itu 50% ya. Jadi median ini sama dengan kuartil 2 atau sama dengan persentil ke-50. Jadi untuk median ini kita seperti membagi dua. Jadi ketika kita punya mediannya, nah berarti 50% yang ke atas kita punya yang lebih halus, 50% ke bawah kita punya yang lebih kasar karena skala pi-nya terbalik. Kemudian min itu rata-rata. Jadi kita bisa tahu di mana rata-rata ukuran butir kita seperti itu. Untuk standar deviasi juga nanti dia bisa menyatakan sortasi dalam seperti yang sudah dibahas di detritus kasar, ada parameter sortasi. Nah, di sini bisa ditentukan dari standar deviasinya. Kalau kalian praktikum kemarin agak subjektif, kualitatif dengan menggunakan komparator atau kalian Google gambarnya, sortasinya. Nah, dengan granulometri ini kalian analisis butirnya dan bisa ditentukan sortasinya secara kuantitatif, secara perhitungan.
Nanti untuk skewness ini juga dihitung sama. Nah, seperti ini skewness kalau kita punya yang warna kuning, kuning hijau, maaf. Nah, skewness-nya disebut skewness positif. Kenapa? Karena kalau skewness kita lihat ekor grafiknya. Jadi ini, nah dia lebih panjang di kanan ya ekornya. Nah, ini kan kanan ini skala pi-nya positif. Makanya grafik yang kuning ini skewness-nya positif. Nah, sebaliknya kalau kita punya grafik yang warna merah, dia lebih panjang ke arah kiri ekornya. Nah, ini kita sebut skewness-nya negatif. Dan untuk grafik yang warna biru ini grafik normal ya, grafik distribusi normal atau distribusi Gaussian, Gaussian distribution. Nanti kalian bisa cari kurva-kurva grafik distribusi normal. Nah, kemudian untuk kurtosis tadi ini ada degree of peakedness. Jadi keruncingan atau kemancungan dari grafiknya seberapa puncak dia, seberapa runcing puncaknya. Dari atau dia kita lihat seberapa menyimpang atau seberapa ya menyimpang dari kurva distribusi normal yang warna biru tadi. Dan di sini kalau dia leptokurtic ya kita punya yang warna ungu, pink, magenta. Nah, ini leptokurtic. Jadi dia menandakan apa? Nah, jadi kita lihat dia ternyata bagian tengahnya itu memiliki sortasi yang lebih baik daripada di bagian ujungnya. Kemudian untuk platykurtic, kalau platykurtic di bagian ujungnya terbalik yang memiliki sortasi yang lebih baik. Kemudian untuk mesokurtic ini ya normal, distribusi normal tadi kita sebut sebagai mesokurtic di tengah-tengahnya. Seperti itu. Nah, itu untuk statistiknya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kurang jelas? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi karena kita tidak melakukan praktikum di laboratorium, jadi saya akan ceritakan sedikit bagaimana kalau kita melakukannya di lab secara langsung. Jadi kita punya sampel sedimen seberat 100 gram. Jadi nanti sampel ini harus sudah dalam bentuk sedimen, bukan batuan sedimen. Kalau batuan sedimen nanti masih harus dipecahkan lagi sampai butir-butirnya terlepas semua dari semen-semennya. Jadi hanya tinggal butiran dan matriks. Nanti ada cara preparasinya, misalnya direndam dengan H2O selama beberapa jam, 24 jam, kemudian nanti dibilas seperti itu. Nah, nanti ketika sampelnya sudah jadi sedimen semua, lepas-lepas, kita nanti masukkan ke dalam wadah, nanti dari wadah itu dimasukkan ke dalam mesh. Nah, seperti ini bentuk meshnya. Jadi mesh itu juga bertingkat-tingkat ya. Jadi saya agak lupa berapa tumpukannya sekitar satu. Jadi nanti kita akan mengayak 2 kali dengan ukuran mesh yang berbeda-beda, sehingga nanti saya agak lupa satu mesh, satu tumpuk ini ada berapa, ada 8 atau 9 mesh begitu jumlahnya. Nah, jadi nanti kalian akan 2 kali, mungkin sekitar 16 sampai 18 mesh yang harus ditumpuk secara berurutan, tidak boleh terbalik urutannya, karena setiap mesh ini akan memiliki ini di sini ada nomor. Dan di sisi kanan atau kiri saya agak lupa ada diameter. Diameter itu diameter kawatnya. Di mesh ini nanti masing-masing ada kawatnya, ada yang besar-besar dan lebih longgar, ada yang kawat-kawat yang kecil-kecil, tipis-tipis, namun dia lebih rapat. Nah, jadi nanti disusunnya dari yang longgar ke yang rapat di bawah. Dan di paling bawah ini kita sebut sebagai pen, penampungnya. Gitu. Jadi fraksi yang lebih halus ditampung di pen sebelum dimasukkan ke set mesh yang kedua, tumpukan yang kedua. Gitu. Jadi tadi sampel yang kita sudah timbang 100 gram, kita masukkan ke dalam tumpukan ini, kemudian diayak dengan mesin pengayak selama 10 menit dalam satu kali setnya. Gitu. Di sini sudah. Kemudian setelah diayak, kita pisahkan sedimen dari masing-masing wadah atau mesh ya, ini harusnya dengan ukuran tertentu. Dan jadi nanti setelah diayak 10 menit, pasti ada yang tersangkut butir-butirannya di setiap mesh-nya ini. Nah, butir-butiran tersangkut itu kita keluarkan, kita tampung misalnya di wadah kertas atau wadah mangkok seperti itu. Kemudian kita timbang dan kita catat beratnya atau masanya masing-masing sedimen yang terdapat pada mesh-mesh tersebut. Gitu. Oh, di sini ada ternyata. Nah, setelah dilakukan pencatatan pertama, kita lakukan pengayakan yang kedua. Untuk langkah-langkahnya sama saja, hanya berbeda
nomor mesh-nya yang menyatakan seberapa rapat dari diameter kawat-kawatnya itu. Ini ya tadi untuk rumusnya, min log basis 2 diameter dalam milimeter. Nah, untuk pengerjaannya dan statistiknya ada yang mau ditanyakan sebelum kita beralih ke laporan, pengerjaan laporannya. Belum ada, Pak. Belum ada? Baik, saya lanjutkan. Ini saya berikan contoh dataset ya yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian harus mengerjakan 2 dataset. Jadi yang saya berikan ada 3, cukup dikerjakan 2 saja. Tadi saya sudah kirimkan yang bentuknya Excel, dataset praktikum granulometri. Nanti perlu kalian kerjakan. Sebentar. Oke, ini ya ini untuk Excel-nya apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Ya, Pak. Jadi nanti kalian untuk dataset 1 semuanya wajib mengerjakan. Untuk dataset 2 kalian silakan pilih salah satu 2A atau 2B ya. Itu nanti pilih saja. Nah, untuk dataset 1 ini saya sudah buatkan kolom pemandunya, jadi kalian nanti harus membuat kolom yang sama untuk dataset yang kedua. Gitu, karena di sini masih 3 kolom saja ya, sedangkan yang di dataset 1 sudah lebih banyak, ada 7. Kalian nanti harus buat seperti ini. Nah, kemudian dari data-data ini apa yang bisa kalian lihat dulu? Pertama, jadi kita punya mesh-nya, nomor mesh ya. Ini ada nomor 4, 6, 8 sampai 230 dan ada UM ini maksudnya mikrometer ya. Jadi karena saya tidak menemukan simbolnya, jadi ini maksudnya mikrometer. Nah, berapa mikron diameter dari mesh-nya itu, diameter kawat, diameter jarak atau celah-celahnya. Nah, kemudian yang pertama kita lakukan adalah, selanjutnya kita punya data berat ya, berat atau massa dari sedimen pada setiap mesh-nya yang tersangkut. Itu. Nah, apa yang pertama kali kita lakukan? Yang pasti kita konversikan dulu. Jadi dari mikrometer ke milimeter karena tadi kita punya ukuran butir dalam skala pi ya. Tadi kan persamaannya minus log basis 2 diameter dalam ukuran butir. Nah, ini sudah dari mikrometer ke milimeter tinggal dibagi 1000. Kemudian kita konversikan ke skala pi. Log 2. Oke, udah. Oke, nanti untuk kalau misalnya kalian ada angka yang koma-koma seperti ini, angka desimal, untuk laporan juga sebaiknya dilaporkan sampai 2 angka saja di belakang koma. Jadi kecuali untuk ini ya konversi ini dibiarkan saja karena memang dari mikrometernya. Nah, untuk ini ukuran skala pi-nya dibulatkan ya, dilaporkan dalam 2 angka di belakang koma. Tidak bisa. Pom bensin di PGSD kah? Oke, ini saya juga agak bingung kenapa tidak bisa decrease desimalnya. Nanti kalian ini ya, coba
bulatkan sampai 2 angka di belakang koma. Gitu. Kemudian setelah ini sudah skala pi-nya, kita membuat persen berat. Kalau persen berat itu, oke, sebelum ke persen berat, jadi nanti kalian harus total dulu berapa beratnya. Tinggal kalian sum saja. Nah, kalau kalian melakukan praktikumnya di laboratorium, kita punya yang disebut galat, ya, maksimum galat atau error dalam pekerjaan, dalam prosedur pekerjaan. Ada yang menggunakan 5% error, ada yang menggunakan 2% error. Jadi kalau di sini maksudnya error itu seperti apa? Kalau misalnya kita punya 100 gram sedimen, setelah diayak kita timbang beratnya ternyata tinggal 90 gram. Nah, itu kan kita punya selisih 10 gram yang hilang. 10 gram dibagi berat totalnya atau massa totalnya 100 gram itu 10%. Nah, dalam prosedur pengerjaan lab itu sudah tidak sah atau tidak valid, sehingga pengerjaannya perlu diulang. Jadi kita gunakan galatnya dalam hal ini 2% ya, jadi cukup sempit. Nah, kalian lihat kalau di sini kan 119,58. Kemudian kita punya berat sampel yang originalnya 120 gram. Berarti tinggal berapa galatnya atau errornya. Kalian tinggal kurangkan saja ya. Ini, oh dia bukan angka. Dibagi, nah ini kan, oh dikali 100%. Nah, jadi galatnya kecil ya, ini masih kurang dari 1%, sehingga pengolahan datanya atau percobaan kita sah, sehingga bisa kita lanjutkan. Dan kalau untuk dataset ini, kalian tetap harus hitung galatnya, meskipun pasti sudah berada di bawah 2%, karena ini datanya sudah dibuat, itu, dan untuk kalian olah juga, jadi pasti harus bisa digunakan. Jadi harus dihitung galatnya tetap. Oke, kemudian untuk persen berat tinggal kalian bagi saja per berat totalnya ya. Ini dibagi F21. Oke. Oh, dikali 100%. Nah, oke, kita sudah dapatkan persen beratnya. Kemudian untuk persen berat kumulatif tinggal, karena ini kumulatif jadi ditambah saja ya. Ini ditambah ini, kemudian yang di bawahnya kolom di kanan ditambah berat yang selanjutnya. Dan begitu seterusnya. Nah, sampai kita punya persen kumulatif 100%. Tuh. Setelah kita mendapatkan persen kumulatif, di sini sampai sini ada yang tidak mengerti dulu sebelum kita membuat grafik-grafiknya? Pak, Oke. Ya. mungkin saya mau konfirmasi dulu Pak. Jadi saya ini pengerjaannya pakai HP Pak. Jadi kemungkinan besarnya itu saya tidak bisa ini Pak, konversi apa namanya, nilai bilangan desimalnya hanya 2 angka di belakang Pak. Oh, pakai kalkulator saja. Kamu ada kalkulator? Ada Pak, ada. Iya, boleh. Baik, baik Pak. Jadi nanti untuk pengerjaan ini saya bebaskan kalau kalian mau dengan software, dengan Microsoft Excel itu boleh. Kalau misalnya mau ditulis tangan juga boleh. Jadi saya bebaskan. Yang penting nanti kalian mengerjakan sendiri untuk laporannya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita membuat histogram dan grafik yang lainnya? Permisi Pak, Iya. Pak boleh jelaskan ulang bagian untuk rumus fiskalnya tuh Pak? Oh ya, ini log 2. Jadi kalau di Excel ini rumusnya pakai ini, IM log 2 ukuran butir. Oh, ini saya salah. Ini harusnya diberikan minus ya. Oh, kenapa jadi begini? Jadi kan tadi di sini, sebentar saya PT-nya.
Ini ya rumusnya kan yang ini yang tadi. Jadi bagaimana kita mendapatkan dari milimeternya ke skala pi. Jadi kita pakai minus log basis 2 D, D-nya itu diameter butir dalam satuannya milimeter. Gitu. Jadi nanti di kalkulator atau di Excel tinggal dimasukkan saja rumusnya. Itu sudah mengerti? Baik Pak, terima kasih Pak mengerti Pak. Ya. Oke, nanti sepertinya Excel saya error, jadi nanti kalian bisa saja tambahkan, kalau misalnya kalian juga tidak bisa, nanti boleh disisipkan di sampingnya ya. Jadi kalian, kan di sini kan harus minus. Nah, kalian tinggal buat saja di kanannya diberikan tanda negatif. Oh, ini dibulatkan semua angkanya. Iya, nanti buatnya 2 angka di belakang koma ya. Jadi kalau ini misalnya berarti 3,75. Oh, ini saya tahu sepertinya. Ini, nah, iya betul. Di angka desimalnya. Jadi nanti kalian coba buat sampai 2 angka di belakang koma. Setelah dibuat ini, kita membuat grafiknya. Jadi yang pertama, histogram itu sebetulnya dia grafik bar chart dalam ini mengerjakannya. Kalau kalian buat manual sama saja dengan ini. Kalau saya buat contoh, karena saya harus contohkan di Excel, jadi kalian tambahkan data seriesnya, kemudian kalau tidak salah ini persen berat. Oke, ya betul. Ini ukuran butir. Jadi nanti untuk histogramnya kira-kira akan seperti ini jadinya. Jadi untuk sumbu X-nya atau horizontalnya, ini ukuran butir dalam skala pi ya. Saya coba add label. Chart design. Oke, ini saya agak lupa cara menambahkannya, tapi nanti kalian bisa tambahkan di sisi kirinya. Jadi dia di kolom kiri ini dia adalah persennya ya, persen berat. Kemudian untuk yang di kolom kanannya atau sumbu horizontalnya itu adalah ukuran butir dalam skala pi. Nanti kira-kira jadinya seperti ini. Nanti untuk yang lain-lainnya kalian boleh gunakan bentuk, nah ini seperti ini. Nanti kalian bisa tambahkan, ini misalnya persen berat. Nah, untuk format atau tampilan dari histogramnya tidak saya tentukan seperti apa. Kalian bisa lakukan sekreatif mungkin. Yang penting jelas saja, tidak apa tampilannya tidak terlalu aneh, jadi sehingga mengganggu gitu. Yang penting ada keterangannya, ukuran butir, ada persen berat seperti itu, dan ada judul grafiknya. Setelah itu membuat histogram, kita buat kurva frekuensi, kurva frekuensi. Kalau kurva frekuensi ini kita gunakan di Excel-nya scatter plot. Caranya sama saja. Di sini X-nya ukuran butir. Salah. Ini X-nya ukuran butir.
Untuk Y-nya itu persen ya, sama. Nah, kira-kira nanti dia akan jadinya seperti ini. Jadi sebetulnya bentuknya sama saja dengan histogramnya kalau kalian bandingkan. Gitu. Karena memang sebetulnya sama, tapi dia hanya jadikan titik-titik. Kalau histogram dia bentuknya batang, kalau kurva frekuensi kan tadi scatter plot jadi titik-titik di bagian atasnya. Seperti itu. Dan kalau kalian lihat sekilas saja dalam kurva ini sudah bimodal ya, kita punya dua grafik distribusi, dua populasi. Nah, nanti dalam analisisnya kalian bisa gunakan panduan-panduan yang sudah diberikan. Ini untuk kurva frekuensi, kemudian kalian harus membuat kurva frekuensi kumulatif yang ketiga. Jadi sama dengan scatter plot tadi. Oke, nanti untuk kurva frekuensi ini kalian bisa, kalau di Excel-nya ini sayang sekali tidak bisa harusnya kalau normalnya kalian buat grafiknya, kalian hubungkan titik-titiknya dengan, kalau di Excel itu harusnya dengan trend line. Nah, ini kurang kelihatan ya. Nah, di sini harusnya nanti ada trend line-nya, tapi harusnya trend line-nya itu pas menghubungkan semua titiknya. Nah, karena di Excel ini trend line, jadi dia pasti seperti membuat garis regresi. Gitu. Tapi harusnya kalian hubungkan semua titik-titiknya. Jadi kalian boleh copy paste grafiknya ke PowerPoint, kemudian kalian gambar garis manual, atau kalian print saja kalau kalian kesulitan, tinggal digambar tangan. Itu boleh. Yang ketiga kita buat kurva frekuensi kumulatif, caranya sama, scatter plot, namun yang diplot adalah frekuensi kumulatifnya. Kalau tadi kan yang barusan ini kita frekuensinya. Nah, kalau di frekuensi kumulatif tentunya yang diplot adalah frekuensi kumulatif. Caranya sama. X-nya adalah ukuran butir. Y-nya adalah persen kumulatif. Nah, ini dia. Oke. Nah, sehingga dia akan jadinya seperti ini, karena dia persen kumulatif. Oke, sampai ini ada yang mau ditanyakan dulu untuk Excel-nya, membuat grafik seperti itu. Kalian juga bisa cari tutorial-tutorialnya di YouTube ya, sudah ada banyak dan grafiknya juga tidak sulit. Gimana? Apa ada yang mau ditanyakan? Jadi yang penting kalian akan membuat 3 grafik ini di Excel, dan nanti satu grafik lagi kalian harus buat manual dengan tangan atau dengan PowerPoint. Itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Untuk yang grafik manual itu nanti kita scan lalu dikumpul sama-sama dengan Excel ini apa digabung jadi satu PDF gitu Pak? Iya, kalau untuk manual kalian nanti scan saja, boleh. Kalau kecuali kalian gunakan kalian mengerjakan di PPT, ya nanti di convert saja ke PDF gitu. Baik Pak. Kalau data-data yang di Excel ini semua nanti convert ke PDF lagi gitu, atau gimana? Iya, atau boleh kalian copy paste saja ke, kalau kalian ini kan harus membuat laporan juga. Laporan itu formatnya Microsoft Word ya. Jadi kalian ketikkan itu, atau kalian mau tulis tangan juga boleh. Nah, nanti grafik-grafik ini harus ada di laporannya. Jadi kalian yang di Excel ini tidak usah di convert ke PDF, tapi cukup kalian pindahkan saja ke Microsoft Word-nya gitu. Oke, bagaimana? Baik, Pak. Iya. Oke, setelah ini kita membuat satu grafik lagi ya. Nah, ini pembuatan grafiknya manual. Untuk grafiknya sendiri kalian bisa ambil di modul yang tadi sudah saya berikan, di modul granulometri. Nanti grafiknya itu yang ini. Sebentar ya.
Yang saya ini modulnya untuk semua halaman, tapi nanti kalian yang sudah di bagian granulometri, nah kalian ambil grafik yang ini nih. Kalau di saya sih halamannya 32, tapi nanti kalian karena modulnya yang langsung granulometri saja, oh ini halamannya 31 nih di kanan bawah ini. Nanti kalian cari grafik yang di halaman 31, nah ini yang harus kalian pindahkan. Jadi nanti kalau saya sih sarankan membuat grafik yang keempat ini di PowerPoint saja dengan manual. Jadi bagaimana cara membuatnya? Tuh. Saya stop share dulu. Nah ini ya, jadi dari data yang telah kalian dapatkan tadi, seperti ini. Tadi kita sudah buat grafik-grafiknya ya, kita sudah contohkan satu-satu. Untuk tampilannya juga kalian, saya bebaskan, tidak saya tetapkan. Yang penting jelas ada legenda-legenda yang dan judul yang diperlukan supaya bisa diperiksa. Nah ini yang grafik yang tadi dari modul, saya copy paste saja ke PowerPoint. Kemudian data yang kita butuhkan sama dengan bagaimana kita membuat grafik yang ketiga, grafik frekuensi kumulatif. Dan untuk yang keempat ini sebetulnya sama, tapi hanya skala atau di sumbu Y-nya di sini menggunakan skala probabilistik. Nah, kalau yang di sebelumnya itu, oke ini tidak ada frekuensi kumulatif ya. Kalau frekuensi kumulatif yang kita buat di Excel itu skalanya linear. Jadi kalau 10, 20, 30, 40 sampai 100 jaraknya sama. Nah, kalau di sini kalau saya coba zoom in ya, itu skalanya berbeda. Nah, ini kan 99,99. Di sini baru 99. Itu baru 90. Nah, di sini linear, seperti linear 80 sampai 20 sampai 10. Kemudian untuk 10 ke bawah, dia akan berjarak lagi. Nah, di sini kan 10, 5, 2, 1. Nah, makanya jaraknya tidak teratur. Ini yang kita sebut sebagai skala probabilistik. Nah, jadi berbeda. Grafiknya tinggal kalian pindahkan saja dari modul, kalian screen capture, kalian snipping tools gitu dengan setelah itu kalian pindahkan ke PowerPoint. Dan kalau dari modul kan sudah ada skala-skalanya ya ini. Nah, ini karena saya ambil dari internet, jadi saya tambahkan sendiri. Untuk skala pi-nya ini linear, kalau di modul sudah ada. Nah, nanti kalau di modul itu skala pi-nya untuk sumbu X-nya itu dia dari 0. Jadi dari 0 ke kanan positif. Tidak ada yang negatifnya. Tapi sedangkan di sini kita punya yang ukuran pi negatif kan. Nah, bagaimana caranya? Tinggal kalian copy 2 kali saja. Jadi buat 2 gambar. Nah, kemudian tambahkan ke kanan, sudah ada kan skalanya dari 0 sampai 3. Kalian buat lagi yang di gambar yang di sebelah sisi kirinya, kalian buat skalanya manual seperti saya. Ini -1, -2, -3. Nah, seperti itu dengan jarak yang sama. Itu. Kemudian setelah skalanya sudah beres, grafiknya sudah ada, dari data yang ini, data ukuran butir dengan frekuensi kumulatif, kalian plot. Nah, ini saya buat plotnya. Jadi kalau untuk plotnya sama ya, seperti kalian plot biasa. Kalau di sini kita punya skala pi minus 2,23. Ini kan minus 2,23. Kemudian kita punya beratnya 1% berat kumulatifnya. 1% itu kan, nah kalau di sini skalanya terbalik ya. Tinggal di kurang 100 saja. 100 kurang 1 kan 99. Nah, berarti ada di sini. Tuh. Nah, dan seterusnya kita punya misalnya minus 1,75. Sini. Kemudian persennya 6%. 6% itu kan dikurang 100. Ini karena skalanya terbalik ya. Kalau kalian nanti dari modul, skalanya sudah betul. Dan bentuknya juga akan dari bawah ke atas naik seperti ini.
Jadi kalau kalian dapatkan bentuk yang terbalik, itu mungkin kalian plotnya ada yang salah atau terbalik. Jadi hati-hati. Nah, tadi saya lanjutkan, kalau 6% karena di saya ini terbalik skalanya, jadi dikurangkan 100, berarti sekitar 93% ya. Oke, ini saya salah plotnya, harusnya lebih ke atas lagi, dan seterusnya. Nah, kalian plot semuanya, dan akhirnya saya dapatkan bentuk yang kurang lebih seperti ini dari plot-plot tersebut. Nah, dari plot ini, lalu kita apakan selanjutnya? Dan dari plot ini kalian harus menentukan garis regresi atau trend line. Nah, bagaimana cara menentukan trend line? Jadi biasanya saya gunakan, ya ini karena kita kualitatif, kita lihat dulu. Nah, kalau di sini saya melihat ada seperti ada 2 titik belok, jadi grafiknya ada 3 kecenderungan ya. Kalau kalian tarik lurus kan garisnya ada yang dari bawah ke atas, jadi dia seperti berbelok. Nah, di sini kan dia berbelok, terus dia berbelok lagi. Nah, kalau dari sini saya duga dia punya 3 titik belok, ada 2 titik belok, 2 kali belok ya. Jadi dia punya 3 tren akhirnya. Tren 1 yang warna biru, tren 2 yang warna merah, tren 3 yang warna hitam. Nah, dari situ kemudian saya lakukan penarikan garis trend line. Ini manual saja. Nah, tadi kan dari yang tadi 3 kelompok tadi. Nah, sebetulnya bagaimana kita menarik trend line-nya? Jadi dengan prinsip regresi saja. Kalau prinsip regresi itu jarak kuadrat jaraknya atau selisih dari garis kita harus minimum. Jadi nanti cara membuatnya, kalian kan punya 2 titik ya. Nah, di sini ujung ke ujungnya. Oke. Nah, kemudian kalian tarik garis, lalu kalian lihat. Jadi nanti kalian kalau untuk kalian menarik garisnya ini kan sebetulnya bisa berbelok-belok ya. Ini saya contohkan manualnya saja. Oke, ini saya contohkan. Kalau misalnya kita tadi punya 2 titik dari ujung ke ujung itu, ini saya berikan panah, titik ini dengan titik yang ini. Saya zoom. Nah, kalau kita menarik garis biasa dari ujung ke ujung, nah tinggal kita temukan seperti ini kan. Nah, tapi dalam prinsipnya regresi, kalau kita membuat regresi linear itu jarak antar titiknya ke garis yang siap dilewati ini harus paling kecil, jarak kuadratnya harus paling kecil. Tapi kan kita tidak bisa menghitung semuanya secara manual satu-satu karena terlalu kecil ya, terlalu rumit juga. Jadi kalian kira-kira saja kalau saya buat garisnya seperti ini, misalnya, nah titik-titik ini kan akan punya jarak ya ke garisnya, titik yang ini, atasnya, dan di atasnya lagi. Nah, kalian coba belok-belokkan garisnya. Sama juga kalau kalian membuat manual, kalian belok-belokkan seperti ini, begitu. Ini kan kalau seperti ini terlalu jauh ya jelas. Karena prinsipnya menghubungkan 2 titiknya dari ujung ke ujung. Berarti kalian harus coba lakukan di sekitar titik yang ujungnya. Nah, dari ini misalnya saya ambil ke sini. Nah, kalau saya ambil ke sini, titik-titik yang diantaranya itu punya jarak yang lebih kecil kan, dibandingkan kalau saya ambil ke sini, ke kanannya. Gitu. Jadi nanti kalian coba-coba saja. Ini tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah karena kalian melakukannya secara manual. Jadi coba tarik saja garisnya. Atau nanti kalian bisa atur yang dengan titik yang di bawahnya. Nah, coba diatur begitu. Kalau seperti terlalu jauh, nah, coba mungkin seperti ini. Kalau menurut saya pasnya. Kemudian dilakukan juga dengan yang merah, kelompok yang merah dan kelompok yang biru yang di atas. Gitu. Jadi seperti itu kira-kira prinsipnya dan cara penarikan garisnya. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Pak, saya mau tanya Pak, Iya, silakan. yang tentukan yang garis-garis merah tuh gimana Pak? Yang ukuran skalanya harus 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang di bawah, Bagaimana maksudnya? yang di bawah tuh Pak, maksudnya tentukannya gimana? Oh, Iya. kalau di modul itu sudah ada. Oh, iya baik. Oke, ini coba saya share modulnya ya. Nah, ini di modul sudah ada nih. 1, 2, 3, 4 kan? Baik Pak.
Nah, tapi kan tadi saya bilang, kalian dapat ukuran butir yang negatif kan? Kita punya skala pi yang negatif, di kiri 0 nih. Nah, bagaimana caranya? Kalian pindahkan saja dua, kalian copy paste lagi dua grafik ini. Jadi ada dua, kalian tempelkan saja kanan dengan kirinya. Nah, dibuat skala yang minus dari 0 ke 1, atau gunakan saja ini, kalian tinggal ganti labelnya. Jadi -1 kalian tambahkan secara manual di PowerPoint-nya. Nah, ini kan kalau saya dari internet, jadi skalanya saya buat sendiri. Kalau dari modul, tinggal kalian tambahkan. Ini coba saya contohkan sekalian deh. Oke, ini ya. Jadi kan saya buat nih, saya pindahkan saja. Ini terpotong, nanti kalian copy semuanya. Nah, karena kita punya skalanya ada yang minus, skala pi-nya minus, kurang dari 0, tinggal kalian copy paste lagi grafik yang kedua. Nah, nanti kalian coba atur-atur skalanya atau kalian crop, misalnya di bagian ini. Nah, ini kebanyakan. Nah, misalnya, terus kalian tempelkan. Nah, kan udah seperti ini. Oke, jangan lupa di jaraknya diatur ya. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kalian berikan label saja. Ini kan 0 ya, tapi di sininya 3. Nah, 3 itu kalian ganti -1. Udah tinggal kalian tempelkan saja seperti ini. Terus ini -2. Nah, begitu kira-kira. Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke. Makanya saya sarankan untuk grafik yang dari modul itu kalian buatnya manual saja di PDF atau kalian pakai tangan, tidak apa-apa. Nah, tadi untuk penarikan garis regresinya sudah saya contohkan. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini sebelum kita membahas sedikit laporannya. Gitu. Oke, tidak ada, saya lanjutkan ke laporan ya. Jadi tadi di chat box-nya sudah saya kirimkan guideline laporan praktikum. Itu apa saja yang harus kalian lakukan. Langkah-langkahnya juga sudah saya berikan di situ. Jadi penjelasan tadi sudah tercakup di dalam presentasinya, PowerPoint-nya. Kalau untuk contoh laporannya seperti ini. Oke, ini juga sudah saya kirimkan ya di chat box tadi untuk contoh laporan. Nah, ini sistematika laporan. Jadi kan buat saja formatnya seperti ini. Dan di bagian ini sudah ada subbab-subbabnya. Nah, bagaimana pendahuluan, metode percobaan, tadi sudah dijelaskan. Data dan pengolahan ya, tabel, grafik, semua kalian harus tampilkan. Tuh. Dan pembahasan. Nah, pembahasan tadi, oke, saya tadi belum bahas untuk trendline tersebut. Jadi kalau untuk pembahasan tadi, kalian sudah membuat trendline. Dan trendline yang kalian tentukan, yang sudah ditentukan ini, sebetulnya mencerminkan apa? Nah, trendline ini sebetulnya mencerminkan jumlah proses. Jadi satu garis ini, satu garis regresi, satu trendline, mencerminkan satu jumlah proses. Berarti dalam grafik ini kita punya 3 ya. 1, 2, 3. Nah, kita punya dalam dugaan saya, dalam bagaimana saya menarik, kita punya 3 garis. Kita punya 3 proses, 3 trendline yang masing-masing mencerminkan jumlah proses. Namun, proses tersebut apa? Nah, untuk proses-prosesnya, sayangnya dalam data yang ini tidak bisa kita tentukan. Karena luas sekali. Tadi seperti saya sudah bilang, kita tidak bisa menggunakan satu kesimpulan. Misalnya ternyata, ini misalnya saja contoh.
di bagian garis pertama ini yang di bagian bawah ya, karena di ukuran butirnya kasar-kasar kan lebih besar, mungkin dia mencerminkan populasi yang rolling atau bottom traction. Nah, kemudian mungkin yang di merah ini dia saltation mungkin, tapi tidak selalu seperti itu. Atau mungkin nanti yang di atas ini adalah suspension, karena ukuran butirnya harus. Tapi sekali lagi tidak selalu seperti itu. Karena pertama kita tidak punya deskripsi lengkap dari butiran-butirannya, terdiri dari apa saja, berapa persen, kemudian seperti itu. Karena nanti bisa saja ternyata misalnya dua grafik ini yang biru dengan yang merah, mungkin saja mencerminkan perilaku dari misalnya ya untuk yang merah ternyata dia ukuran butirnya terdiri dari kuarsa, atau ternyata yang biru di bawah ini ternyata butirannya adalah fosil, cangkang-cangkang. Nah, itu kan pasti akan memberikan perilaku transport yang berbeda. Nah, mungkin saja ini mencerminkan itu, tapi kita tidak tahu karena tidak punya deskripsi sampelnya. Atau nanti mungkin prosesnya sama-sama misalnya rolling atau sama-sama saltation, tapi terjadi pada kedalaman misalnya di sini 5 meter. Kemudian yang di bawah ini mungkin terjadi pada kedalaman yang lebih dangkal misalnya 3 meter. Nah, itu bisa juga tercermin dalam interpretasi atau analisis prosesnya. Dalam laporan nanti saya bebaskan kalian mau menampilkan atau menggunakan analisis yang mana, tapi sekali lagi saya tekankan tidak bisa menjadi kesimpulan ya, karena kita tidak memiliki data yang lengkap dari sampelnya, data deskripsi sampel begitu. Itu untuk proses-prosesnya bisa mencerminkan banyak hal, makanya kita perlu data penunjang yang lain. Dan dari data yang diberikan di praktikum ini kita tidak punya data lengkapnya gitu. Jadi tidak bisa kita lakukan analisis yang lebih menyeluruh. Tapi kalian tetap boleh menuliskannya, nggak apa-apa, sebagai poin di laporannya, tidak apa-apa. Dan selanjutnya kalian harus juga melakukan perbandingan. Bentar ya. Oke, di sini. Nanti kalian gunakan ini untuk paper grain size distribution ya. Jadi ini yang tadi saya kirimkan dari Fisher. Nah, kalian dari hasil plot yang tadi kalian dapatkan dari frekuensi kumulatifnya, coba kalian bandingkan. Nah, di Fisher ini dia sudah banyak melakukan riset di Sungai Mississippi, ya kalau tidak salah, sehingga dia melakukan riset pada berbagai lingkungan pengendapan dan juga pada berbagai kedalaman misalnya. Nanti kalian coba bandingkan kurva kalian itu lebih mirip pada referensi Fisher ini bagian apanya gitu. Di sini banyak banyak referensi, coba kalian baca papernya ini, kemudian kalian bandingkan dari punya kalian yang kalian hasilkan itu dia lebih mirip ke yang mana gitu. Nah, di sini kan Fisher misalnya dia punya grafik yang banyak trend line-nya ya. Misalnya di sini dia punya 4 nih. 1 2 3 4. Nah, kemudian dia punya yang 3 saja. Nah, ini apa keterangannya? Coba kalian baca di sini. Di sini sama-sama pantai, tapi upper foreshore. Nah, di sini juga pantai, tapi dia middle foreshore. Kemudian di sampingnya dia juga punya banyak. Ada upper foreshore dengan swash zone. Nah, coba kalian bandingkan hasil yang kalian dapatkan dengan referensi yang sudah saya berikan di Fisher ini untuk ya perbandingan saja kualitatif gitu. Tapi yang paling penting kalian bisa menghasilkan parameter statistik, grafik-grafik yang sudah diberikan contoh. Itu yang lebih penting daripada ini. Kalau ini hanya kualitatif saja, kalian coba baca dan kalian bandingkan. Begitu untuk laporan, isi laporannya di pembahasan. Selain kalian membahas tadi, kalian coba artikan, misalnya parameter tadi misalnya sudah saya sebutkan, misalnya kurtosis. Nah, kalau dia leptokurtik, dia mesokurtik atau pletikurtik, dia seperti apa? Sortasinya yang lebih baik yang mana? Dan jangan lupa juga, nah di sini kan ada penjelasannya, nanti kalian coba cari literaturnya. Dan untuk nanti statistiknya yang agak berbeda dari yang pernah kalian lakukan mungkin sebelumnya, itu penentuan nilai-nilainya, mean, median, mode-nya.
itu kalian kan tidak, ini datanya adalah data ukuran butir, data butiran, bukan data misalnya data-data seperti biasa, statistik biasa, tinggi badan, berat badan gitu. Jadi karena datanya butir satu-satu, kita tidak lakukan perhitungan untuk per butiran. Nah, jadi kita lakukan perhitungan seluruh butir dalam satu mesh. Jadi datanya bukan data misalnya data ukuran tinggi badan, berat badan seperti itu. Jadi nanti untuk penentuan min-nya kita sebut sebagai graphical mean di sini. Oke, terus untuk di PowerPoint yang sudah saya kirimkan di guideline kalau tidak salah itu sudah ada rumus-rumusnya juga. Ini saya pindahkan. Nah, di sini kalian nanti bisa cari di tabel-tabelnya. Nah, standar deviasi juga sama. Itu rumusnya standar deviasi, kalian gunakan persentilnya. Persentil 84, persentil 16 itu ada di ukuran butir yang mana di sini. Persentil 95, persentil 5, dibagi 4, dibagi 6,6. Kemudian kalian dapatkan grafik standard deviation. Nah, di sini nanti ada yang menghubungkan standar deviasi dengan sortasinya seperti apa. Nanti kalian coba, misalnya kalian dapatkan nilai 0,9, berarti dia di sini moderately sorted. Itu juga jangan lupa dituliskan di laporan kalian. Jadi setelah kalian dapatkan nilai, nah di tabelnya ini apa, dia mencerminkan apa, itu jangan lupa ditampilkan juga. Sama, untuk skewness juga sama, dia apakah positively skewed, near symmetrical atau symmetrical, atau dia negative skewed seperti itu. Sama. Begitu juga dengan kurtosisnya, platykurtic, leptokurtic, mesokurtic. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita selesai? Pak, mungkin saya mau kasih saran Pak. Mungkin bisa dicontohkan Pak buat kita dari yang data yang kita dapatkan sebelumnya diterapkan pada yang rumus yang ada ini Pak, biar Oh iya, mungkin sebentar ya. tidak ada kesalahpahaman. Oke, Terima kasih, ini Pak. coba saya contohkan nih misalnya min-nya ya, saya coba hitung min-nya. Kan kita butuh di sini persentil 16, persentil 50, dan persentil 84. Nah, bagaimana cara kita mendapatkannya? Itu kalian baca dari grafik ini. Kalian bisa gunakan grafik frekuensi kumulatif yang skalanya linear atau aritmetik, atau kalian gunakan yang skala ini probabilistik. Kalau saran saya, kalian harus gunakan keduanya. Itu karena tadi seperti yang sudah saya bilang ya, kalau untuk skala probabilistik ini dia lebih di stretch atau lebih diperluas untuk bagian yang kecil dan bagian yang lebar. Ini kan 10 sampai 0 dia lebar. Nah, kemudian untuk 100 sampai 90 ya dia juga melebar. Tapi untuk skala yang 20 sampai 80-nya dia lebih kecil. Nah, kalau untuk yang seperti ini, di antara ini kalian gunakan saja kurva yang linear, skala linear atau skala aritmetik. Nah, bagaimana mendapatkannya? Oke, jadi dari yang kalian sudah plot ini, kalian tinggal cari saja, misalnya tadi kita butuh persentil 84. Nah, persentil 84 itu di mana kalau di grafiknya? Ini karena tadi ya skala saya terbalik yang di grafik saya, karena saya ambil dari internet. Jadi persentil 84 itu kan harusnya ada di atas, tapi di punya saya yang di atas itu skalanya yang skala kecil. Nah, jadi tadi harus saya kurangkan 100. Persentil 84 itu kurang 100 berapa? 16 kan, berarti nilainya ada di antara 10 dan 20. Nah, tinggal kalian cari di tadi 16 itu kan di sini ya di bawahnya 15. Kemudian kalian pindahkan, kalian proyeksikan ke grafik yang sudah kalian dapatkan ini. Jadi coba saya zoom out. Nih ya tadi 16 itu kan di antara 10 dan 20. Oke, saya manual saja. Nah, tapi agak kecil ya, maaf. Nah, tadi ini misalnya 16 saya dapatkan. Saja. Nah, oke, ini kita punya yang 16 ya, persentil 16. Persentil 84, maaf, skala saya terbalik. Jadi kita punya persentil 84. Ini. Kemudian kalian cari dia di ukuran butir yang berapa. Tuh, tariknya harus pas di garisnya ya. Nah,
Nah, ini misalnya di sini 2,8. Nanti kalian coba hitung dengan skalanya. Ini misalnya saja saya misalkan dengan cepat. Misalnya 2,7 deh. Nah, terus kita lakukan yang sama dengan persentil 50 dan persentil 16. Kalau 50 dia gampang ya, tinggal di tengah-tengah saja. 50. Oke, ini misalnya 0,3. Oke, untuk persentil 16. Itu udah di 84 ya. 80 di sini, 84. Ingat ya, nanti kalau kalian tetap lakukan seperti ini kalau saya kurangkan 100 karena tadi skala saya terbalik dari internet. Ini 84. Kalau kalian nanti tinggal kalian cari saja angka 16, angka 84. Kalau saya harus dikurangkan 100 karena terbalik. Ini misalnya 1,1 minus 1,1. Nah, kan kalian sudah dapatkan 3 nilai ini. Dari 3 nilainya tadi berarti dimasukkan ke rumusnya. Nah, ini kan ditambah ya, berarti tadi 2,7 tambah 0,3 tambah minus 1,1 dibagi 3. Nah, hasilnya apa? Misalnya tadi berapa ya? 2,7 tambah 3 dikurang 1,1, 1,9. 1,9 itu kan di antara, ini ya berarti ya, di antara 1 sampai tak terhingga, tak hingga. Oh salah, itu positif ya. 1, ya kan 2,7 tambah 0,3 adalah 3, ditambah minus 1,1 berarti 1,9. Itu kan di antara 1 dan 2. Nah, berarti nanti ukuran butir rata-ratanya ada di medium sand atau pasir sedang. Seperti itu kira-kira caranya. Sudah jelas? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kira-kira seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita selesai? Pak, ini dikumpulkan kapan ya, Pak? Iya, kalau ini waktunya 1 minggu ya. Jadi minggu depan di jam selesai praktikum, berarti jam 5 WIT ya, paling lambat. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, dikumpulkannya sama dengan kemarin. Jadi dijadikan satu ke ketua kelasnya, kemudian ketua kelasnya email ke saya saja. Itu. Tinggal dikasih judul saja granulometri, praktikum granulometri Unpati, itu supaya lebih jelas. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, apakah ada format file khusus dan format folder untuk satu prodi? Oh, sama aja kayak kemarin. Jadi tinggal kalian tulis prodinya ya, misalnya ini TGF. Nah, seperti itu yang dicat. Nanti kalau untuk folder masing-masing nama, masing-masing kalian tinggal sama dituliskan nama dan nomor mahasiswa kalian. Itu supaya tidak tertukar. Baik, Pak. Ya, untuk tadi ya pengumpulan laporannya kalian boleh kumpulkan dalam bentuk Microsoft Word. Jangan lupa tabel, grafik semua harus dicantumkan. Atau kalau kalian mau tulis tangan itu juga boleh, nanti di-scan saja dalam bentuk PDF. Seperti itu. Oke, ada lagi sebelum kita selesai, mungkin nanti kita foto dulu ya. Untuk folder yang semua mahasiswa di ketua kelasnya waktu dikirim ke Pak itu dalam bentuk zip atau tidak usah, Pak? Iya, di zip saja. Baik, Pak. Oke, sepertinya sudah cukup. Mungkin Jasenda bisa pandu kita untuk ambil foto. Ya, teman-teman semua dari TPM baik TGF juga mohon diaktifkan kameranya. Ya, ada 2 layar. Untuk layar pertama, siap. 1, 2, 3. Baik, sudah. Sekarang untuk layar kedua. Layar kedua masih beberapa orang yang belum ada. Joanna, Lydia Sabtu, ada Indri, Kristi,
Muhammad Fikri lain. Untuk tidak membuang-buang waktu, mari kita ambil fotonya saja. Layar kedua siap. 1, 2, 3. Baik Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya terima kasih ya semuanya untuk praktikumnya. Kita masih ada satu pertemuan lagi, nanti coba dikabari saja untuk waktunya, nanti saya akan konfirmasi juga. Pak, waktunya sepertinya waktu sekarang saja Pak, soalnya di TGF sama TPM waktu kosongnya di jam ini Pak. Oh oke, baik, berarti saya coba, kalau misalnya minggu depan saya tidak bisa, akan saya kabarkan ya, tapi berarti untuk jamnya seperti ini ya, seperti tadi. Oke. Iya Pak. Oke, selamat sore ya semuanya, terima kasih. Selamat sore Ya, Pak. terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.